Halo, nama gue Kemal. Gue Wisnu Wardana. Oh, gue Harya Dewanto. Gue Teguh Prawitananda. Gue Dodi Rosadi. Selamat datang di podcast Bapak. Setelah lu pada lulus SMP, ngapain aja lu pada? Yang pasti kalau gue, Kemal sama Haryo kan kita satu SMA. Nah ini nih Dodi sama Nanda nih. Gue ya sekolah lah SMA. Ya ada berantem-berantemnya dikit lah. SMA bukan gitu kan. Tapi ya belajar sambil bermain sambil berkelahi. Mantap. Sama gue ngikutin jenjang karir, jenjang sekolah aja lah. Habis SMP, SMA, habis kuliah. Yang diatur sama pemerintah. Kita ikut sukseskan program ini ya. Program sukses apa ini ya? Wajib belajar lah ya. Program pemerintah. Wajib belajar bener. 12 tahun karena waktu itu habis SMA biasanya kuliah ya kuliah. Habis kuliah ya waktu itu sih masih kepikiran kerja. Cuman karena gue ngambil sekolah internasional gak pengen juga jadi diplomat. Tapi ya udahlah, ikutin yang gue suka aja lah. Jadi gue masuk ke industri media. Waktu itu gue pikiran bekerja men. Tapi waktu itu ada beberapa sih, ada yang tidak bekerja, ada yang mulai bisnis. Nah, waktu itu belum banyak sih ya. Dulu. Sekarang mungkin kayaknya anak kuliah udah selesai, mungkin banyak yang terjun ke bisnis. Nah, kayaknya kita seru kali ya kalau membahas kalau memulai bisnis tuh apa dulu sih yang harus dilakukan. Ya nggak, Nuk? Nah, Ya kan kalau misalnya siapa namanya Haryo, Nanda sama Kemal sih yang pertama emang mereka emang punya bisnis gitu. Iya nggak sih? Bener nggak sih? cerita dong, Mario, Nanda, Iya. Kemal. Yes. Mana sih ceritanya? Kok berpikir untuk memulai bisnis seperti saya dan bekerja sebagai karyawan? Haryo duluan tuh, Haryo. Kalau gue sih terus terang mulai bisnis itu bukan mulai langsung ya. Ya seperti semua orang kita habis kuliah, kemudian kerja di company. Kebetulan gue dapet kesempatan buat ngambil S2. Pulang S2 itu kemudian masuk ke satu bank ya. Satu bank Islam. Dari situ gue lihat kok ada peluang buat mulai bisnis. Akhirnya gue buka bisnis sendiri aja. Bidangnya di konsultasi keuangan. Kalau yang lain gimana? Kalau gue mirip-mirip kayak Haryo. Kemal dulu deh. Boleh. Kalau gue sih memang juga gak ada, kalau masih mending Haryo kali ya. Kalau gue memang dari awal sebetulnya nggak ke arah sini gitu, karena gue sama teman-teman SMA juga dan kuliah sempat bikin bisnis kecil-kecilan tuh. Nggak tahu kalau pada tahu bubble tea dulu ya nggak bisa dibilang pengusaha juga karena nyetor modal dan ngawasin doang gitu ya boy, ya gagal jadi pelajaran lah. Terus karena ini nih gue sama Wisnu kan sama-sama anak band juga dulu kan, gue pengen lebih jangan-jangan bidang musik bisa jadi lahan usaha ya, bikinlah kecil-kecilan studio digital recording ya. Keyboard kesayangan gue hilang di studio rekaman. Yoi. Yang jagain studionya bilang katanya dia disirap atau apalah gitu. Pokoknya ujung-ujungnya dia ngeluarin keyboard dari studio rekaman gue, diserahin ke orangnya gitu. Ya ada berbagai hal lah, jadi belajar lah. Tapi abis itu ya memang core-nya memang sama kayak Harya juga kali ya. Ya kuliah terus ambil S2 juga. Ya pas lagi balik ngerjain konsultan hampir 10 tahun, ya ada peluang juga ya. Peluang ini di industri yang sebetulnya nggak banyak dilihat orang, tapi kebetulan karena istri yang dulunya kerja di salah satu bank, dapetin info-info yang menurut gue kenapa nggak dicoba sih gitu. Akhirnya gue coba rintis gitu ya. Dan juga belum lama juga, baru tahun 2009-an kok gue rintis usaha ya sampai sekarang gitu. Belum enggak? Ya. Itu berarti Kalau ya. gue sendiri selama ini gue pekerja. Jadi gitu loh. Jadi pekerja 20 tahun gue bekerja. Tapi kalau ditanya berbisnis, gue pernah berbisnis dan sampai nggak berjalan dengan baik lah intinya. Bukan rugi ya atau bangkrut, tapi memang hal lainnya adalah salah satu mungkin gue berbisnis bareng teman-teman gue dan komitmennya hilang. Itu aja sih.
Oh iya, gue Nah, baru ingat. No, gue juga hmm, pernah ini sebenarnya tahun 2001 itu gue buka rumah makan Padang di dulu namanya masih Bursa Efek Jakarta karena oke. daerah Padang lah ya kita bukanya rumah makan Padang. Nah waktu itu sih sekedar format. Nah cuman 2 bulan dijalanin ternyata ada duitnya lumayan kita udah jalan lah Lumayan, benar-benar. jam 1 jam 2 siang itu udah habis makanan lo itu rasanya benar-benar luar biasa lah. Nah Hmm. cuma karena waktu itu memang gue masih masih liputan ya jadi gue nggak terhandle lah nggak emang harusnya ada orang yang mengatur sih waktu itu belum ada tahu-tahu eh ya kita kongsi lah kayak gitulah jadinya ya bubar jalan lah harus sih kalau menurut gue sih itu kebaikan itu masih ada wah keren terus ini lah minimal gue pernah ngerasain kali jadi kalau memang mau berkongsi harus ambil yang benar PC ya. Hmm. Nah, ya, gue nggak tahu kalau teman-teman gimana ya. Apakah kalian ada berkongsi dengan teman juga? Tapi gue ini pelajaran sih, orang kita harus yang benar-benar ya solid lah dari awal, yang jangan percaya. Lu waktu dulu itu artinya bisnis rumah makan lo itu jadi sampingan lo gitu sama teman-teman lo? Dulu Atau karena memang gue ada temen lo yang kemudian memang in charge di situ, emang day to day-nya jaga di sana, ngawasin dan lain sebagainya gitu. nah, waktu itu memang kita semua wartawan semua ya. Jadi memang dari pagi Oh, oke. udah full kerja lah. Nah ini kita kasih ke orang lain minta. Nah kayaknya ini ada ya masalah keuangan juga lah. Ini kok habis tapi dapat sedikit kayak gitu. Akhirnya ada temen gue, yaudahlah kita bubar aja lah. Karena memang nggak ada yang mau ngalah. Udah lu urusin ini aja. Jadi aku masih pengen ikutan, aku masih pengen ini. Ya karena masih awal-awal. Jadi memang waktu itu bisnis masih sebagai sampingan sih waktu itu. Jadinya ya bubar jalan. Nah, ini kalau misalnya lo dari cerita lo semua nih kan antara Nanda sama lo Dot ada kesamaan nih. Artinya berkongsi sama temen-temen nih. Kemudian ada komitmen yang nggak bisa dipegang gitu. Akhirnya jadi ubar lah ya. Nah, kalau misalnya lo lo sendiri atau lo juga bareng sama teman-teman lo di sini atau lo sama keluarga atau gimana yuk? Jadi waktu awal gue jalan sendiri waktu awal ya waktu 2008 bikin konsultan keuangan itu gue jalan sendiri. Tapi terus terang menurut gue pribadi konsultan itu bukanlah bisnis yang ajak ya dalam artian kita sangat tergantung sama klien. Jadi Iya, gue betul. pengen punya bisnis yang bisa jalan sendiri ya. Akhirnya alhamdulillah 2011 gue dapat kesempatan untuk mulai bisnis pendidikan. Gue bangun satu sekolah diajak sama beberapa pihak yang latar belakangnya di pendidikan juga. Dan kemudian setelah itu mulai tahun 2016 akhir gue sama istri gue memutuskan untuk memulai satu usaha fintech ya, duit HP untuk menyelesaikan masalah mengenai pembayaran, mengenai akses ke perbankan yang kurang ya untuk masyarakat yang di bawah. Gitu sih. Oke. Nah kalau lu mau? Kalau gue nih Wis agak ceritanya memang agak unik ya dari pengalaman gue yang dua itu. Ya, gue sih memang ingat dulu pernah ada temen lo yang dari Malaysia ya kalau nggak salah ya Mal ya. Dia pernah jadi klien gue kan. Iya. Partner bisnis lo dulu bukan? Enggak sih. Cuman ya yang gue ceritain tadi tuh Wis yang di bidang beverage ya, minuman sama musik itu gue belajar bahwa ya bener sih, memang ini nggak bisa jadi sampingan gitu. Kalau jadi sampingan ya hasilnya sampingan juga. Malah ujungnya malah jadi painful juga ya, maksudnya keyboard kesayangan gua gitu ya, bisa hilang. Kalau usahanya bangkrut nggak apa-apa, keyboard gue hilang ini susah, sampai sekarang aja masih kebayang-bayang. Ya cuman agak beda wis memang ya. Dua yang terakhir itu kan memang bisa dibilang konvensional ya, memang semua orang udah ngerti. Tapi yang gue jalanin ini kan memang awalnya profesi ya, memang dilihat orang tuh sebagai Kemal sebagai agen asuransi. Nah cuma memang yang waktu itu istri gue ya Dian ya yang waktu itu kerja di ya bisa gue bilang di Bank Indonesia kan banyak informasi juga tentang industri keuangan non bank tuh ke depan gimana. Nah salah satunya industri asuransi ini, di mana salah satu pemainnya ya bisa gue bilang
satu insurance besar juga ya, terbesar bahkan sekarang ya. Itu dia menawarkan satu bisnis model yang sifatnya kemitraan, Wis, gitu. Jadi kita bukan kerja di insurance itu, tapi kita di-develop untuk jadi profesional dan akhirnya sort of menjalankan mitra bersama dengan dia gitu. Dan akhirnya membesar, jadi akhirnya bisa punya perusahaan sendiri. Nah, buat gue itu lumayan safe gitu, karena gue kan otak karyawan banget nih, gue konsultan kan, waduh kalau mau bikin usaha mesti keluarin modal gitu. Kalau ngobrol-ngobrol sama Haryo tuh, wah seru tuh Haryo tuh ya, perjuangannya gitu. Untuk meyakinkan sana sini. Nah, gue tuh kayaknya gak sekuat Haryo tuh. Jadi, ya gue nanti kayaknya di bisnis bisa dibilang, gak apa-apa ya, safety net-nya ada gitu. Toh, kalau ada apa-apa gue bisa, ya maksudnya bukan quit lebih awal, tapi kalau ini gue lakukan dengan sungguh-sungguh dan ternyata akhirnya didn't work well, ya gue masih bisa ada alternatif lain lah ya. Ya mungkin Tuhan punya rencana lain ya, Nu ya. Ya sampai sekarang udah 12 tahun deh. Alhamdulillah dong ya. Bahkan Dian gue suruh pensiun dini dari kantor dia. Ya udah, berdua lebih baik lah gitu ya. Gitu Nu kira-kira Nu. Gini. Wah, berarti sekarang sebenarnya gue nih yang cuma jalanin kantor gue sendiri, diversifikasi gue belum mungkin. Gue sih sempat pikiran untuk punya bisnis gitu ya. Dulu gue pernah ditawarin lah gara-gara gue nanganin satu perkara. Kebetulan klien yang gue tanganin ini asalnya dari daerah Bener Meriah Aceh. Dan itu memang terkenal dengan kopi gayonya gitu loh ya kan. Nah, dulu dia pernah tuh nawarin ke gue dia manggil gue Bang Wis, kenapa nggak kita berbisnis aja Bang Wis? Gue punya perkebunan, gue punya ya inilah ya usaha. Kalau di sana gue udah pernah sih ke sana, memang tempatnya dia gitu kan, dia ada proses, ada pabrik kecil lah ya untuk ngolah biji kopinya dia, terus sampai jadi ada yang udah jadi bubuk, ada yang masih beans gitu ya kan, ada yang udah di roasting gitu ya kan, ada juga yang masih green beans gitu loh. Cuman balik lagi ya, pertama gue mikir kalau gue jalanin sendiri, ini gue kantor gue gimana nih ceritanya ya kan. Tapi kalau gue mau naruh orang, siapa nih orang yang bisa gue percaya untuk jalanin itu, apalagi lokasinya jauh cuy ya kan, dari Aceh gitu ke sini gitu loh, nggak gampang. Belum lagi kalau kita bicara kualitas ya bro ya gitu ya kan. Wah, makanya terus gue pikir-pikir dulu deh gitu. Kemudian pandemi, ya udah ya kan, jadi gue fokus lah di kantor gue gitu. Nah, No, ini kita kan ada yang udah 12 tahun menjalani bisnis dan sepertinya sudah enjoy lah ya. Nah, pasti kan kalau itu pasti kan ada lika-liku lah. Kan jalanan itu nggak lurus aja dalam hidup kan, ada belok kiri, belok kanan, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Nah, kadang-kadang lampu merah juga Dot ya. Nah, kadang-kadang lampu merah, kayak ada nyebrang. Lampu merah ini. Maksudnya ya ada banyak struggle lah dalam perjalanan. Mungkin Haryo, Kemal, Nanda mungkin bisa cerita gimana sih lo dealing with obstacles kayak gitu, dan biasanya solusinya seperti apa tuh? Obstacles-nya terus terang banyak banget ya, ujiannya banyak banget ya. Dan yang utama adalah mengenai kelangsungan bisnis itu sendiri. Seperti yang tadi gue sampaikan, kalau mengenai konsultan itu kalau nggak ada klien ya nggak bisa jalan ya. Apalagi gue lebih ke arah konsultan financing, di mana sangat-sangat tergantung oleh keadaan industri di Indonesia. Karena itu ya tadi yang gue sampaikan, gue nyari cara buat bisa mulai bisnis yang ajak. Dan tadi juga Kemal udah sampaikan, memang jalanannya ini bukanlah jalan tol, ini jalanan yang cukup menantang, terutama dalam hal tadi yang gue bilang cash flow, habis itu kemudian juga kepegawaian dan yang lain-lain. Kepegawaian juga ada banyak ini isu ya.
Oh banyak, kepegawaian banyak isu. Mungkin ntar kita bahas lah itulah. Tapi ya itu nggak gampang membalikan telapak tangan, ya. Betul. Sebenarnya sih mungkin yang pengen gue highlight juga adalah kenapa ya kok kita mau mulai bisnis ya? Apa sih alasannya? Kalau gue pribadi, gue selalu melihat kepada dua hal sih. Permasalahan yang muncul dan apakah gue bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan setiap usaha yang gue lakukan, gue selalu merasa bahwa gue bisa menyelesaikan permasalahan tersebut walaupun ternyata nggak selamanya bisa ya, tapi mulai dari keyakinan bahwa kita bisa memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, kita mutusin jalan dan kita meyakinkan tekad, kemudian ya kita mulai begitu. Kalau Kemal gimana, Mal? Kalau gue flashback tuh itu sometime di 2009 yuk guys, itu posisi gue waktu itu sebagai country manager Indonesia ya untuk urusan consulting firm gue yang asal Boston nih, Amerika, yang dia punya regional office di Sydney, terus masing-masing negara ASEAN itu ada country manajernya tuh. Kalau Indonesia gue yang megang gitu. Pernah suatu masa di tahun 2009 tuh gue ingat banget sampai sekarang, gue fresh banget tuh teman-teman. Gue lagi ada di Sydney, Dian ya istri gue lagi ada di Jepang tuh. Terus kita teleponan gitu, lo lagi ngapain gitu? Ya biasa, gue lagi nemenin bos gue main bowling. gue lagi di Sydney tuh. Gue lagi teman-teman gue lagi pada main bowling gitu. Jam 11 malam gitu waktu Sydney. Iya, terus kamu ngapain? Ya biasa, lagi nyelesain laporan yang nggak tahu kepake atau nggak besoknya. Gitu kan. Ya kita kan sama-sama nge-serve orang ya, yang namanya juga kerja, ya itu kita udah tahu lah. Cuman kita berdua ngeliat nih kayaknya ini kalau dijalanin nih ujungnya apa ya gitu ya. Maksudnya karir, oke, top-topnya apa sih, paling apa? Mungkin senior consultant, satu lagi rasanya istri juga nggak akan niat jadi, mohon maaf nih, sampai posisi kayak gimana gitu di tempat dia kerja. Nah di situ sebenarnya udah mulai ganggu banget, gitu, ngedisturb banget tuh teman-teman ya. Nah makanya akhirnya atas izin dia juga, dia izinin gue untuk ngerintis usaha ini. Dan teman-teman tahu dong, di insurance itu kan tidak beda lah sama Pak lawyer kita, Pak Wisnu ya. Wisnu lawyer, gitu kan. Tapi kok Kemal agen asuransi, gitu. Jadi waktu 2009 gue ngerintis itu, tigaan, Yang pertama itu cobaan, sebagai karyawan ternyata gue belum pernah terbiasa menerima penolakan ya, Kalau di karyawan itu kita kerja asal lurus ya, sesuai performance gitu ya, baik-baik ya, selamat lah gitu ya. Tapi ternyata gue harus face to face dengan orang menawarkan sesuatu yang belum tentu dia bisa terima kan. Ya, jadi rasionya ada. Di situ gue tahu bahwa pengusaha itu memang harus siap menghadapi penolakan ya, penundaan dan lain-lain ya. Terus yang kedua itu yang gue lihat adalah hinaan. Tapi di level gue hinaannya bukan kayak gimana ya, sampai keluar dari rumah gue gitu, gue keluarin anjing galak nanti gitu, nggak kayak gitu sih, nggak ya. Cuman hina itu artinya, lo nggak salah mal gitu, lo usaha apa lagi sih, umur waktu itu kan udah late 30 ya, ngapain lagi, lo nggak tenang-tenang di sana. Jadi sebetulnya banyak orang yang menahan gue untuk bisa terus di sini karena mungkin mereka sayang sama gue gitu ya. Udahlah, nggak usah nyoba yang lain-lain lagi, udah balik lagi ke consulting world aja gitu. Itu hinaan menurut gue. Nah yang ketiga yang paling berat menurut gue itu adalah godaan, teman-teman. Karena godaan untuk tetap balik lagi ke dunia kerja gitu. Oke. Artinya di situ lo di ini masalah konsistensi ya. Iya, karena masalah cash flow yang Haryo bilang itu ganggu banget. Begitu kita mengusaha kan semua mulai dari nol. Ya kita nggak ada sesuatu. Ya gue mengalami yang namanya gue mencairkan deposito, yang namanya ATM itu yang apa biasa dijadiin meme-meme tuh. Ya gue rasain itu, makanya kalau ngobrol sama Haryo tuh, waduh benar-benar gue ngerasain gitu kan. Memang harus gitu. Udah gitu sekarang kita berdua lagi. Itu ada babak baru begitu istri berdua sama kita, another tigaan lagi, karena godaan tuh besar banget untuk Dian kerja di tempat lain pasti oke karirnya ya. Gue balik ke consulting lagi rasanya sampai sekarang pun masih panas-panasin gitu. Udah lama, lu bisnis lo kan udah autopilot nih, semua grup bisnis udah oke. Kenapa lo bantu-bantu kita lah sana sini. Nah itu teman-teman. Itu yang gue rasain sih. Tapi seru sih.